Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ella Nuriska dari Teknik Informatika. Kali ini kita akan membahas tuntas komoditas tembakau di Indonesia, dari hulu hingga ke hilir. Saya sudah merangkum 9 artikel ilmiah tentang rantai pasok tembakau. Yuk, langsung saja. Yang pertama yaitu, apa sih tembakau gitu? Tembakau itu merupakan komoditas perkebunan Indonesia yang peringkat ketiga setelah kelapa dan tebu. Indonesia produsen tembakau terbesar kelima di dunia. Provinsi Jawa Timur adalah penghasilan utama, penyumbang 45% produksi nasional. Apalagi di Madura. Di Madura ini, tembakau sudah membudidaya dan menjadi tumpuan hidup petani. Sayangnya, tembakau sangat sensitif terhadap cuaca. Hujan di luar musim bisa menyebabkan kegagalan panen dan kerugian besar. Meskipun nilai ekonominya tinggi, rantai pasok tembakau sangat panjang dan kompleks. Mari kita lihat strukturnya. Rantai tembakau pasok pada umumnya itu seperti satu itu dari petani, bandol atau tengkulak, dan selanjutnya itu ke juragan, selanjutnya itu ke ranting pabrik, dan selanjutnya yaitu pabrik rokok. Penjelasan singkatnya yaitu petani. Petani ini menanam dan memanen posisi paling lemah. Sedangkan bandol ini pembeli langsung dari petani. Harganya itu paling murah, ada potongan 10%. Dan juga juragan. Juragan ini perpanjangan tangan gudang ke pabrik, atau punya gudang sedang. Sedangkan gudang pabrik ini perwakilan perusahaan rokok atau penentuan kualitas dan harga. Nah, yang terakhir yaitu pabrik rokok, yaitu konsumen akhir. Nah, setelah memahami peta permasalahannya, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh 9 artikel ilmiah yang telah saya review. Saya akan menyampaikan inti permasalahannya dan temuan dari masing-masing artikel secara singkat. Nah, yang pertama yaitu artikel oleh judulnya itu Studi Literasi di Desa Terak Pamekasan. Di artikel ini menyatakan bahwa tingkat literasi petani tembakau di Desa Terak Pamekasan masih sangat memperhatinkan. Hanya perkiraan 1 dan 3 petani yang mencapai kategori well literate atau paham betul. Sebagian besar petani berada di kategori sufficient literate atau tahu tapi tidak melakukan. Nah, dan less literate kurang paham. Nah, permasalahan utamanya adalah petani tidak memahami hak, risiko, dan fitur dari setiap lembaga dalam rantai pasok. Sehingga mereka itu tidak bisa bernegosiasi dan selalu menjual ke bandol dengan harga murah. Yang pertama. Dan yang kedua yaitu artikel yang kedua yaitu analisis resiko rantai pasok. Nah, di artikel ini menyatakan bahwa terdapat 22 kejadian resiko dalam rantai pasok tembakau. Risiko tertinggi ada pada aktivitas pengirim atau deliver dan perencanaan atau plan. Contohnya, turunnya harga tembakau karena permainan tengkulak, tidak adanya kontrak dengan pembeli, tingginya biaya dan transportasi, serta gagal panen akibat hama dan ketidakpastian cuaca. Risiko mendasinya adalah memperpendek rantai pasok dan mengoptimalkan perencanaan. Dan artikel yang kedua yaitu rantai pasok tembakau Selopuro Blitar. Di artikel ini juga menyatakan bahwa tembakau di Selopuro di Blitar memiliki permasalahan internal di 3 lift. Degradasi lahan, pupuk tidak memadai atau off-farm, perubahan selera pasar, rantai yang panjang, dan kelembagaan. Petani tidak terorganisir. Petani sangat lemah karena pasar bersifat monoponi. Solusinya adalah menerapkan good agricultural practice atau GAP, membentuk asosiasi petani yang kuat. Yang keempat yaitu artikel yang keempat yaitu rantai pasok tembakau Madura. Nah, di artikel ini menyatakan bahwa
tembakau Madura ini mengalami selisih harga yang sangat besar antara petani dan konsumen akhir. Karena rantai pasok yang terlalu panjang dari petani, terus bandol, terus juragan, terus gudang atau pabrik, setiap, intermediate trader pengambilan keuntungan. Solusi inovatif yang, ditawarkan adalah menciptakan marketplace atau platform digital khusus tembakau. Nah, sehingga petani bisa menjual langsung ke pabrik tanpa perantara. Dan yang, artikel yang kelima yaitu, artikel pengaruh harga, kualitas, atau lokasi di Nganjuk. Di artikel ini menyatakan bahwa keputusan petani menjual tembakau ke perusahaan di Nganjuk dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu harga, kualitas, dan produk, dan lokasi tanam. Hasil uji statistik menunjukkan ketiganya berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan. Artinya, jika harga komoditif, kualitas sesuai standar, dan lokasi terjangkau, petani akan memilih menjual ke gudang tersebut. Nah, dan artikel yang keenam yaitu artikel tentang pemetaan SIK di Kecamatan Propo, Pamekasan. Di artikel ini menyatakan bahwa total luas lahan tembakau di Kecamatan Propo mencapai 3.300 berapa hektar gitu dengan konsentrasi terbesar di Desa Patongkel. Pola pensabarannya cenderung acak rendem, tidak merata yang mengindikasi bahwa keputusan menanam tembakau sangat dipengaruhi oleh faktor lokal seperti akses air dan kesuburan tanah, bukan perencanaan terpusat. Ini menjadi dasar penting untuk zonasi pertanian tembakau ke depannya. Sedangkan artikel yang ketujuh yaitu tentang optimasi data tembakau Lombok Timur. Artikel ini juga menyatakan bahwa produksi tembakau rakyat di Lombok Timur tumbuh sangat pesat, yaitu 25, berapa persen per tahun dalam periode 2014 dan 2022. Namun, permasalahannya adalah petani belum mengoptimalkan penggunaan data pertanian. Rekomendasinya adalah menerapkan teknologi pertanian presisi atau sensor drone atau analisis data, dan membentuk koperasi petani untuk meningkatkan efisien dan nilai tambah. Sedangkan artikel yang ke-8 yaitu tentang kesetiaan palsu petani tembakau di Temanggung. Nah, artikel ini juga menyatakan bahwa petani tembakau di Gunung Sumpena atau Temanggung tetap setia menanam tembakau meskipun terus dieksploitasi karena mengalami kesadaran palsu. Mereka percaya pada mitos pulung atau keberuntungan. Mereka ritual atau malam berkah dan memiliki relasi atau mengabdi kepada juragan yang memberi hutang. Relasi eksploitatif ini dilembagakan oleh aktor-aktor seperti perajin, calo, tengkulak, juragan, dan grader. Artikel yang 9 yaitu alih komoditas dari tembakau ke cabai jamu. Nah, di sini juga menyatakan bahwa 89% petani di Dusun Sumber Papan, Pamekasan beralih dari tembakau ke cabai jamu. Faktor berpengaruh signifikan adalah penetapan cabai jamu lebih menguntungkan. Faktor alam cuaca tidak menentu. Faktor ekonomi, pengalaman, dan pendidikan tidak berpengaruh. Ini menunjukkan bahwa petani mulai rasional dan meninggalkan tembakau demi tanaman yang lebih pasti hasilnya gitu. Makanya orang orang itu memilih untuk beralih ke cabai jamu karena lebih menguntungkan. Setelah mereview 9 artikel ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting ya. Yang pertama, rantai pasok tembakau Indonesia, terutama di Madura, Jawa Timur, sangat panjang dan eksploitatif. Petani selalu berada di posisi paling lemah karena rendahnya literasi, panjangnya rantai distribusi, dan adanya praktik monopsoni oleh pabrik rokok. Kedua yaitu petani tidak sepenuhnya pasrah. Mereka memiliki dua strategi bertahan. Bertahan dengan cara tradisional atau terjebak dalam kesetiaan palsu dan mitos, atau beralih ke komoditas ke tanaman yang lebih menguntungkan seperti cabai jamu barusan. Yang ketiga, solusi jangka panjang harus bersifat sistemik. Tidak cukup hanya dengan memberikan penyuluhan.
dan pemangkasan rantai pasok melalui digitalisasi agar petani bisa menjual langsung ke pabrik. Penerapan teknologi pertanian presisi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Penguatan kelembagaan petani atau koperasi agar memiliki daya tawar yang kuat. Kebijakan pemerintah yang melindungi petani, misalnya dengan harga pokok penjual dan zonasi lahan berbasis SIK. Pada akhirnya, nasib jutaan petani tembakau tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar yang timbang. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, perusahaan rokok, dan petani untuk sendiri untuk menciptakan rantai pasok yang adil dan berkelanjutan. Nah, semoga dengan video ini bermanfaat dan jangan lupa ya like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I just had to let you know you're